Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama Habib, ini terkait isu tentang Sunni Syiah ini. Iya. Dalam blog nahimungkar.com itu disebutkan bahwa Habib RS inisial gitu adalah Syiah yang dikatakan oleh Hartono Ahmad Jais. Iya. Bagaimana Habib menanggapinya? Yang kedua, tentang masalah Lady Gaga. Ini sepertinya pihak-pihak liberal masih akan terus berusaha untuk mendatangkan Lady Gaga ke Indonesia. Iya. Bagaimanapun caranya, dan FPI saat ini menjadi pemberitaan utama headline media-media internasional karena FPI berhasil menggagalkan kedatangan Lady Gaga ke Jakarta. Sekian Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di website, di internet, di Facebook, di mana sekarang menyebar Habib RS Syiah. Nah, maksudnya RS Rizik Syihab. Bahkan ada yang menyebut nama langsung, bukan pakai inisial lagi. Nah, saya nggak peduli siapapun yang menulis itu, tapi dia punya alasan lucu. Habib Rizik itu cenderung Syiah. Salah satu alasannya karena Habib Rizik pernah ke Iran 7 hari. Nah, bersama Dr. Yose Rizal dari tim Mercy, dan juga bersama seorang pimpinan pemuda Muhammadiyah dan pemuda NU. Nah, jadi saya pikir kalau itu alasannya, saya dituduh Syiah karena 7 hari di Iran, saya balik bertanya, kenapa saya tidak dituduh Wahabi? Saya 7 tahun di Riyadh, Saudi. Kenapa saya nggak dibilang Wahabi? Saya 7 tahun sekolah di Saudi. Di kota Riyadh lagi, saudara. Pusat daripada gerakan Salafi. Atau kenapa saya nggak disebut Kristen saja? Saya pernah sekolah di sekolah Kristen 3,5 tahun, saudara. Nah, jadi saya pikir itu kekanak-kanakan. Jadi nggak perlu saya tanggapi itu kekanak-kanakan, tidak ilmiah. Nah, kalau kita mau tahu pemikiran orang itu Syiah atau bukan, kita lihat pemikirannya. Kita lihat pemikirannya, kita pelajari akidahnya, kita lihat bagaimana dia menafsirkan Al-Quran, hadis, lalu bagaimana konsep-konsep hukum Islam yang dianutnya. Dari situ kita bisa tahu dia Syafi'i, Hanafi, Hambali, atau Maliki. Dari situ kita bisa tahu dia Syiah atau bukan Syiah. Nah, jadi jangan sampai baru ada ustadz menyebut berkata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, wah ini Syiah nih. Wah, kacau saudara. Apa dia pikir Ahlus Sunnah nggak cinta Sayyidina Ali? Ini dia. Atau kalau ada orang mengatakan berkata Muawiyah ibn Abi Sufyan, wah ini Wahabi nih. Lo apa dia pikir saudara Muawiyah itu saudara nggak dicintai oleh Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah itu cinta kepada Muawiyah, cinta kepada Sayyidina Ali, cinta kepada semua sahabat. Walaupun memang di antara sahabat itu bertingkat. Ada yang Al-Asra yang 10 dijanjikan sorga, ada yang muhajirin, ada yang ansor, kemudian ada yang ahli badar, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir hal-hal semacam itu sudah mesti kita hilangkan. Jangan kita dengar sedikit nama Siti Fatimah disebut, wah ini Syiah. Nanti kalau di Siti Aisyah disebut sedikit, wah ini kalau begitu ini musuh Syiah. Wah kacau kalau begitu saudara. Jangan. Karena Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhuma wa an jami' azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang wajib untuk kita cintai dan kita hormati. Saya pikir alasan mereka kekanak-kanakan. Kalau saya ladeni nanti kita jadi ikut kekanak-kanakan. Tugas saya masih lebih banyak yang lebih manfaat daripada sekedar menghadapi tuduhan semacam itu. Baik. Jadi di sini saya hanya ingin mengatakan alhamdulillah sampai hari ini yang saya tahu, saya yakini, saya jalankan, saya mengikuti akidah Islam yang diajarkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Asy'ariyah, dan saya mengikuti fikih dalam jalan madhab Imam Syafi'i. Tapi saya sangat menghormati yaitu akidah yang Athariyah, akidah yang Maturidiyah, dan saya sangat menghormati madhab-madhab lain di luar daripada madhab Imam Syafi'i. Baik, berikutnya soal Lady Gaga. Saudara, jadi tadi disampaikan bahwa kelompok-kelompok liberal ini tetap berusaha bagaimana untuk tetap menggelar daripada konser tersebut. Maka itu saya ingin garis bawahi, kemarin di televisi TV One itu sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Munarman. Jadi orang-orang liberal ini mengatakan, kenapa sih FPI nekan-nekan pemerintah?
Kenapa si FPI nekan-nekan pemerintah? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Munarman sudah memberikan jawaban. Lah Anda sendiri kenapa nekan-nekan pemerintah untuk bubarkan FPI? Lah kan Anda nekan pemerintah juga. Kenapa Anda nekan-nekan pemerintah untuk memaksa menggelar itu? Padahal polisi sudah tidak izinkan. Jadi maksud Anda bagaimana? Kalau Anda boleh nekan pemerintah, kalau FPI nggak boleh. Lah memangnya warga negara dia doang. Nah jadi kalau soal tekan menekan, pressure, silakan aja masing-masing memberikan tekanan. Selama tekanan-tekanan itu dilakukan sesuai dalam koridor undang-undang dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Nah jadi saya pikir kita tinggal adu kuat neken aja saudara. Nah, kuatan dia apa kuatan kita, begitu aja udah. Nah cuman sayang liberal ini cengeng. Baru ketekan sedikit kalah udah nangis dia saudara. Nah tahu-tahu udah teriak-teriak saudara. Nah jadi ini kesian sekali. Jadi cengeng. Nah jadi karena itu kalau kita mau berjuang kita nggak boleh cengeng. Nah makanya itu gerakan Islam harus tegar. Oh kita nggak berhasil berjuang lagi, nggak berhasil berjuang lagi. Fa idza faragta fansob. Wa idza faragta fansob. Kalau kita sudah selesai melakukan satu ibadah, satu perjuangan, diri lagi, lanjutkan pekerjaan yang lainnya.